Mata kula bener salah pakai aku anut ulama-ulama di sini. Pokoke man tafaqaha wa lam yatasawwaf iku tafassaqo. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf itu berstatus fasik. Fasik itu masih mendingan. Tapi tasawuf saja tidak fikih tahzan maka menjadi kafir zindik. Karena pasti punya keputusan khilafal Quran wa sunnah. Dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari Quran dan sunnah. Karena ada ilmunya. Apa tidak ada? Tidak ada. Wong kula bolak-balik krungu, ana wong wis puluhan tahun ra salat, bareng tobat kepengin salat. Sowan wong model ngono-ngono iku wis penting istighfar sing akeh. Bar saiki. Bareng sowan aku ya tetep wis ngene ae, pokoke tiap salat ping pindho to. Anggap bae sing sitok iku nggo ngondoki masa lalu. Tak dereng 10 tahun Gus. Lah nek pengen cepet 10 tahun tiap salat kowe ping 10. Lah kok terus ra sida tobat mergo kesel ae mending ngono. Lura fikih kan aturan mainnya jelas karena dia ada sholat 10 tahun ya sudah setiap sholat gue double anggap baik sing sitok sholat hari ini sing sitok sholat masa lalu paham ya lah nak kok 10 tahun ya tak kau naik 10 tahun ya berarti wis bar lah nak gue pengen cepat bayar kreditnya ya tiap bar sholat jadi 10 jadi ngambil kredit mobil sing langsung 10 juta akan cepat selesai apa paket sing 1 juta tapi 4 tahun misalnya kan jadi kalau fikih jelas aturannya apa Gus kula nu ora salat kula nate sowane wong fasik tapi tahu santri terus fasik kok salat 3 tahun super wah nuwangi kula tobat Gus salat ora salat pirang tahun 7 tahun iki eling jelas ya ora takon istighfar ya setiap salat nah tapi ya mau istighfar engko bahas engko penting wajib sih napa? Ya ono sing gitu. Lah ora kok istighfar. Malah iki kiai rapal donga salat temen. Lah kok iso? Lah anggere julus binas saja ten namne Rabbil firli warhamni. Lah rumahmu iku gak istighfar. Wong salat. Kadang kiai kok ora pokok istighfar Gus. Lah nek pas lungguh binas saja ten muni piye? Apalam salat iki? Rabbil firli. Lah iku mbok anggap donga apa? Donga sugihan. Ya agar julus beda saja tak otomatis begini. Lalu tunggu istighfar atau tunggu sugihan. Mulane ngaji ya fikih itu perkuat supaya aturan dalam Islam itu jelas. Dan nanti setelah itu baru ngomong tasawuf. Jadi misalnya zakat, ya sudah uang zakat itu sekian. Setelah 1 nisab wajib zakat dan kewajibannya tiap tahun. Ya sudah seperti itu. Diberikan siapa? Ke mustahik. Mustahik sebenarnya ada 8. Sudah jelas detail. Lalu orang 8 ini kalau nggak ada ya diberikan yang ada. Kan dulu partai itu 8, lama-lama kan tinggal 2 misalnya. Nah, ya kubu sana dan sini kan. Neng Indonesia kan paling karek mufukara ambek masakin. Karena kalau amil di Indonesia rata-rata kan dikelola diurus negara, apalagi yang Basnas itu kan digaji negara. Tapi kalau di masjid-masjid ada amil, tapi kan sukarelawan. Kalau misalnya amil zakat, yang beri amil zakat untuk gak ya umumnya rantul. Rata-rata kancan nom-nom anak kiai ini anak kaji-kaji kan bisa gaya-gaya kan serabut untuk beras. Bukai malah tersinggung, gue apa beras? Lewat nego juga bareng jadi ambil zakat kita bukai beras. Manuk tapi bukai beras yang mana? Kalau lah ya setuju ya ambil masjid kiai karena apa ya anak-anak muda itu kan bocah yang nggak banyak kepentingan. Ben kulino ikhlas, cara ulo ben kulino ikhlas, ben ngono terus. Nah, ana sing suka ngekei kopi atau rokokan ben bengak-bengok terus pokoke sementing. Sok janom kok ijek nom kok wis mikir apa? Beras perkara ne rasa awake apa? Amil. Ku apa-apanan. Wong ora dididik ikhlas. Ora kula ngono ra. Dhisik amil zaman Nabi bayangane ra ngono to konto. Kanjeng Nabi ku ngutus Sayyidina Ali ning Yaman. Nggo ngurus zakat. Wis iso bayangno Madinah Yaman. Wis ngono jek numpak unta. Mulane dhisik ambil iku untuk jatah. Aku yo kangelan tenan apa? Tapi kalau terus muni. Terus kowe aja dadi kok cara Gus ambil saiki ra untuk goblok awas ya nek ngono ora ngono maksudnya iku yo kira-kira dhewe. Dadi dhisik gambarane ambil iku. Nabi ngutus Nabi ning Sayyidina Ali teng Yaman. Terus ngendikan cung jupuk zakate wong Yaman. Engko carane ngelola ngene tuh khodu min abniyaihim faturatu ala fuqaraihim yo zakat dijupuk sangka wong sugih dikene wong fakir.
Jadi dengan jarak seperti itu, kangelan seperti itu, ya pantesin untuk hamil. Pantesin. Gue aku gak yakin nak Sayyidina Ali untuk Bani Hashim. Tapi jelas itu, ya sembah lah. Pokoknya sementing gue wis bayang ngono. Makanya gue umpama amil untuk bayang sing ono kangelan ya, nopo. Yang setahun pisan mau ngumpul ning masjid terus diterone rondo-rondo. Iku nganggo sepeda motor. Mbek kanca-kancane guyon cara aku ya ngopi. Guyon-guyon terus. Sapa rodo sing kurang iki. Ya sing ngono bariku wis kan apa. Kok terus gue beras 2 kilo mulai iku. Apalagi anak-anak muda biasanya kan lebih ikhlas kan enggak pasti banyak apa kepentingan makanya. Jadi sudah lah harus. Jadi kecuali kangelan. Nah iso aja lah, pokoknya nah iso. Di Indonesia gimana? Kalau ambilnya benar-benar kayak kemarin saya punya teman pengurus zakat di Riau. Nah, itu kalau setuju untuk tak takoi zakat di mana nih? Dia itu ikut lembaga zakat. Itu dari Kepulauan Riau yang kota. Itu dikirimkan ke pulau-pulau Riau kecil yang dalam layaran itu sampai 1 jam 2 jam. Ya kayak di Karimun Jawa itu kan misalnya ada pulau-pulau kecil yang tertinggal. Jadi zakat ditororono. Ya, itu kalau seperti itu kangelan gitu ada nantang marah bahaya. Itu cara pulau ya untuk bagian. Kok ya ono repot ya ono apa? Dan dia memang nggak punya pekerjaan. Dia pekerjaannya hanya sebagai pegawai amil zakat. Jadi pokoknya dikira-kira sendiri. Apa? Dikira-kira sendiri. Nah, syukur-syukur sekarang banyak orang yang suka kemudian mengabdikan diri jadi relawan zakat malah berjuang dia nggak kepikiran. Ya sudah, pokoknya sementing kalau seperti itu tuh nggak ada ukurannya. Istafti kolbak, tanyakan hatimu. Kau pantas nompo tak? Apa pantas nompo tak? Wal makola tu sabial de makola kang kaping 7 an alien radhiyallahu anhu wa karrama wajhu la khamsu kisolin. Umpama ora ana te 5 tingkake sifatin tegese pira-pira sifat mazmuatin kang den wudu. Nasara yektine diwodo dikritik disalahkan. Nasara yektine dadi sapa nasu manusa kulo kabeh nasu solihin saleh kabeh. Kalau saja tidak ada hal 5 ini pasti semua orang soleh. Kholisina tegese lepas kabeh. Kholis manane lepas atau terbebas kabeh minggu lifasatin sanging kabehane kerusakan. Awalu hati kawitane khamsun alqanaatun rima. Biljali lan goblok. Mari donya rusak nak goblok nerompo. Tenang wae. Air itu tegese rido biljali lan goblok. Bi adamil ilmi lan orang ngerti bidini lan agama. Ada 5 hal yang andekan ndak ada hal ini maka orang semuanya soleh. 5 hal sing dadekno wong ra saleh siji alqanaah bil jahal. Goblok ya tenang wae. Iku semari perkara napa? Goblok ya tenang wae. Ane kok sampean iku hebat. Gak tenang, mulane juga nasoihul ibad ngaji esuk-esuk wae kodang niku. Dadi dianggap gak tenang. Ruwiyah den wa ana sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa nabi, Allahu ta'ala yubu itu. Iku sajane ya bodho mau. Sajane cara gampang ya bodho. Allahu ta'ala ya bodho iku ora seneng sapa Allah. Allah ta'ala ya bodho iku ora seneng sapa. Nah yo gitu ya Allah ku ora nyenengno. Ning wong alim maksudnya Allah membuat orang alim normalnya ora seneng donya. Kayak ajane gampang ya bodho. Oh ini harokati ora harokati sing aran, harokati sing nulis ora harokati sing aran. Jadi nak saya beda ya salah. Sing harokati sing aran sing nulis. Sing nulis, nah sing harokati sing aran kula ya hormat ke Nawawi. Sing nulis ya kuwe-kuwe barang iki kadang. Allah ya bodho ora seneng sapa Allah kula alimene saben-saben wong alim. Di dunia kelawan dunia urusan dunia ku dekne pinter tapi jahilin kudu bil akhirah kelan urusan akhirat. Apa itu gak suka orang nak urusan dunia pinter ra karuan, nak urusan akhirat goblok ya gak karuan. Allah gak suka orang yang urusan dunia roh, nak urusan akhirat gak roh. Ruang riwayat hadis wal hakim waru ya ana sallallahu alaihi wasallam qol dambul alim dosane wong ngerti ku dambun wangkit tapi wa dambul jahil ku dam bani itu solo. Ana kaya aku mbek kowe dosane akeh kowe pokoke wis dambul alim dambun wangkit wa dambul jahil dambani. Iku sana apik muni dosa loro, ajane ora loro tok. Iki capek. Kok mesti dik temen kok mau loro kok penak. Loro pakai. Mas tuh loro ping, apa? Loro tapi apa? Ping berkali-kali. Rawu ngwonten hati sobat dilam. Terus dosa meneh wal khirsulan ngungseng seneng banget alat dunia yang atas itu. Ruya tinwaya to ana sallallahu alaihi wasallam qol ajudu taizuat di dunia ing dunya. Iku yurihu iso nanang nopo zuwat alqalba ing ati wal badana lan badan. Wa warafatu te seneng di dalam dunya iku tutiku. Iku iso ngrepotno apa seneng alqalba ing ati wal badan ing badan wal terbroni. Waru ya anahu qala nikmati dar ad-dunya.
Nikmat iku nikmat banget apa adaru oma dunya utai itu. Enak-enak omah ya dunya liman kedhi wong tasawuf kang sangu sapa man minasang dunya li akhirat. Saya mohon penjelasannya Buya. Bagaimana kalau kita merasa tidak berhak untuk menerima zakat, tetapi orang lain tetap memberi kita zakat? Lalu apa yang harus kita lakukan Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda bukan orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan pemahaman dan keyakinan Anda, maka Anda tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh berpura-pura nerima lalu dikasihkan ke orang lain. Karena Anda harus mendidik orang. Contoh, Ustadz tidak berhak menerima zakat. Jangan atas nama fisabilillah lalu Ustadz menerima zakat. Kalau Ustadz fakir, bilang fakir. Jangan bilang fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Yang perang di jalan Allah pun yang mendapatkan zakat hanya yang gratis, perangnya sukarela. Kalau sudah digaji oleh negara nggak boleh zakat, nggak boleh nerima zakat. Jangan sampai Ustadz, wah fisabilillah, fisabilillah. Ini yang menghabiskan hartanya orang fakir itu di saat Ustadz digelari dengan fisabilillah. Semuanya pakai gelar fisabilillah, fisabilillah. Contohnya kalau Anda seorang Ustadz yang Anda sudah cukup, bukan orang yang melarat, lalu tiba-tiba ada seorang memberikan zakat kepada Anda atas nama Ustadz karena pemahaman yang salah, maka Anda tidak boleh diam biarpun tidak nerima. Nanti saya kasih orang, Anda kasih tahu, saya tidak boleh. Biar tahu bahasanya saya Ustadz, zakat tidak boleh diberikan kepada Ustadz. Kalau Ustadz yang fakir nggak usah pakai gelar Ustadz, nggak ada nama sedekah lil asatidhah, nggak ada tuh, fuqara masakin. Ustadz nggak ada. Kalau Ustadznya fakir lebih berhak memang dia, karena dia fakir. Ini kalau Anda memang tidak berhak, sampaikan kepada orang tersebut supaya tidak salah terus. Mohon maaf Pak, saya tidak wajib menerima zakat, saya tidak boleh menerima zakat, saya cukup. Dan hendaknya semua dari kita merasa cukup urusan zakat. Nah, ini. Jadi jangan sampai fisabilillah perlebar. Termasuk untuk menuntut ilmu, katanya ini juga untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Karena sekarang banyak akidah-akidah sesat. Jadi perang pemikiran juga sama, perang fisik zaman dulu. Jadi perang pemikiran seperti jihad, boleh nerima zakat. Memang zaman dulu nggak ada pemikiran, perang pemikiran. Perseteruan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah itu lebih dahsyat lagi itu. Punya negara gede, Daulah Abbasiyah 800 tahun dikuasai oleh kaum Mu'tazilah, tapi ulama tidak berfatwa memperkenankan zakat untuk para pelajar agar apa? Agar bisa mengalahkan kaum Mu'tazilah. Nggak ada. Lebih dahsyat dulu. Sekarang mana? Nggak sedahsyat zaman itu. Mereka pemikiran membuat buku, mengarang. Sudahlah, pokoknya sudah ada, jangan rakus dengan harta orang fakir. Jadi kalau memang Anda memang tidak berhak menerima zakat, Anda harus terang-terang sebutkan ke orang agar memberikan ilmu kepada orang, agar tahu Ustaz tidak boleh menerima zakat karena bukan asnaf thamaniyah. Dan kalau ada orang mengirim harus kasih tahu. Dan katmu sering ngomong, yang menjadi permasalahan ada, tidak tahu memang di sebagian kampung ini sudah sebagian masyarakat sudah umum. Termasuk waktu itu pertama kali kita keluarkan suara ini di media-media, banyak yang telepon, banyak yang mengirim orang untuk klarifikasi. Biarpun banyak kalimat fitnah, katanya Buya Yahya melarang Ustadz ngumpulin zakat. Saya tidak melarang Ustadz ngumpulin zakat. Yang saya bilang Ustadz dilarang menerima zakat. Dirubah kalimatnya untuk fitnah, ngumpulin zakat ini. Sama, katanya Buya tidak boleh masjid ngumpulin zakat. Ada fitnah lagi. Tidak, saya tidak mengatakan masjid tidak boleh ngumpulin zakat. Masjid tidak boleh dibangun dari zakat. Itu yang kami sampaikan berdasarkan fatwa para ulama. Dan saya ngerti juga ulama-ulama akhir zaman yang berfatwa boleh, saya juga tahu, paham. Cuman melihat keadaan fakir miskin saat ini, lihat. Kembali kepada madhab yang dianut oleh 4 madhab ulama-ulama yang dianggap itu perlu kita. Jangan main-main urusan orang fakir. Anda memang tidak pernah merasakan fakir, makanya seenak sendiri membagi zakat ke sana kemari. Coba giliran Anda yang fakir, bingung Anda. Ayo. Karena Anda merasa cukup, ya enak aja bagi ke sana kemari. Coba giliran Anda yang sakit, kemudian anaknya masuk rumah sakit, kemudian bibinya juga harus meninggalkan pekerjaan, jaga anaknya. Ayo, mau ngomong apa nanti?
Sudahlah, jangan rakus dengan hartanya orang fakir. Sudahlah, selesai. Wah, ramai waktu itu, ada yang marah, ada ini. Alhamdulillah, kalau saya dimarah, saya tidak menyampaikan sesuatu yang salah. Saya meyakini ini benar karena ini saya ambil dari fatwa para ulama, bukan fatwa saya. Mohon ini diresapi. Kalau memang Anda tidak yakin dengan apa yang kami omongkan, ayo besok saya ajak ke tempatnya orang fakir. Di daerah Sendang saja masih, di daerah ini berkembang. Ada yang anaknya tidak bekerja, macam-macam. Ada rumah sakit, memang ada dapat jaminan dari negara, tapi yang jaga kan meninggalkan pekerjaannya juga. Ini memang harus serius masalah urusan zakat ini. Sudahlah, betul, Anda jangan tamak dengan duit zakat. Kalau memang Anda tidak berhak menerima zakat, katakan saya tidak berhak menerima zakat, selesai. Dan sampaikan kepada orang lain agar Anda tidak diberi zakat. Wong saya teriak-teriak begini saja masih ada yang ngirim, Buya ini zakat untuk Buya. Oh, ini kayaknya kenal-kenal lahir tok, tidak pernah ngaji ya. Ada zakat Buya, zakat untuk Buya. Oh, zakat untuk Buya. Alhamdulillah saya cukup, biarpun tidak kaya cukup deh. Alhamdulillah nggak pakai zakat. Maksudnya apa? Kita sudah ngomong begitu saja, teriak-teriak, lihat. Televisi, radio, mimbar berkali-kali masih salah. Kalau saya diam bagaimana kira-kira? Bahkan kadang orang yang dekat dengan kita, kelihatannya kalau datang ke majelis tidur itu, besok ngirim zakat buat Buya. La ilaha illallah. Nah, ini problem ini. Ya, jangan ngantuk di sini, melek. Kalau ngaji melek. Zakat kirim Buya, zakat untuk Buya. Balikan telepon orangnya. Kalau zakat untuk saya bagi, oke. Bahkan saya juga bagi zakat. Dan sampai hari ini pun banyak orang yang belum kita selesaikan. Bagaimana duit saya bangun untuk pondok. Kita ada duit pondok, ada duit zakat, ada rekening zakat. Ternyata untuk menyelesaikan kasus orang sakit, orang yang tidak mampu, nggak cukup duitnya. Bagaimana akan kita gunakan bangun pondok Al-Bahja? Di mana masuk akal dah? Sekarang ada orang daftar, Buya saya minta dibantu begini-begini, nggak ada duit zakat. Terus kira-kira hati nurani saya di mana kalau saya untuk bangun pondok? Gimana? Coba Anda pikirkan. Semoga Allah mengampuni semuanya. Pertama, izinkan menyambung silaturahmi dengan guru kita Pak Kiai Muhammad Idris Damri. Selama saya mengikuti beliau tapi belum sempat ketemu saat pertama itu. Nah, salam silaturahmi. Yang kedua, izinkan Al-Fakir bertanya. Saya Ahmad Malani, Marbot Masjid Al-Mukhlisin, Witel, Jakarta Utara. Ini Pak Ustadz, kita itu kan sering dalam Ramadan itu terjadi panitia dadakan. Intinya apa? Pertanyaan itu, apakah panitia yang dibentuk oleh musola atau yang lainnya itu dikategorikan amil zakat atau bagaimana Pak Ustadz? Nah, terus kalau itu memang bukan, bagaimana langkah kita yang lebih baik dari masyarakat? Apakah tetap dikompolir, dikoordinir, apa kita langsung dikasihkan ke mustahik zakat? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi hasil keputusan bersama para kiai di mana-mana, petugas panitia zakat yang dibentuk oleh masjid itu bukan termasuk amil. Karena amil itu biasanya yang mengangkat itu pemerintah. Kemudian kalau begitu, apakah panitia yang ada di masjid itu boleh menerima zakat? Itu tergantung. Kalau mereka masuk salah satu asnaf yang lain, misalnya termasuk fakir, termasuk miskin, atau punya hutang, atau mu'alaf, atau apa, berarti masuk. Kalau nggak masuk, ya berarti nggak masuk. Ini kata keputusan kawan-kawan. Saya dan teman-teman. Jadi bukan termasuk amil zakat. Tapi kalau tidak mampu, maka berarti boleh menerima zakat. Tapi nggak boleh ambil sendiri. Nggak boleh ambil ya Pak ya. Jadi ngambil duluan nggak boleh. Artinya apa? Karena ini memang dibentuk oleh masjid, maka harus pengetahuan semuanya. Siapa yang mau ngambil harus sepengetahuan. Harus sepengetahuan yang dibentuk itu di sini.
Kalau ngambil sendiri seenaknya agak boleh, itu termasuk ghulul, termasuk korupsi yang dilarang. Jadi nggak boleh. Harus transparan juga. Karenanya lembaga-lembaga amil zakat yang dibentuk oleh sebagian orang itu nggak boleh diambil sendiri. Harus transparan. Entah transparansinya kemana itu kalau membentuk. Saya kira jadi dalam masalah ini kita juga perlu berhati. Kasus tentang zakat fitrah ini adalah kasus yang hampir berulang setiap tahunnya. Jadi kebetulan kita juga pernah ada penyuluhan zakat bersama juga dengan Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Dan dari situ kita memang benar-benar ngerti fakta-fakta yang terjadi di antara panitia zakat saat ini. Jadi ada hal-hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, panitia zakat fitrah yang ada saat ini, bukan semuanya ya, kebanyakan orang ngurus zakat tapi nggak pernah belajar ilmu zakat. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, mereka salah paham menganggap diri mereka amil, sehingga mereka kadang ngambil bagian untuk pribadi mereka. Padahal yang namanya amil itu ditunjuk oleh pemerintah yang sah. Dan Badan Amil Zakat Nasional tidak mengurus zakat fitrah. Jadi tidak ada panitia zakat yang amil, nggak ada. Yang ada hanya panitia statusnya dan merupakan wakil dari si pemberi zakat. Nah, apa beda panitia sama amil? Beda. Bedanya begini. Kalau Anda itu panitia, orang ngasih zakat ke Anda, itu tanggung jawabnya belum selesai, belum jadi, zakatnya belum sah. Sampai dari Anda sampai ke fakir miskin, itu baru zakatnya sah. Baru zakatnya sah. Jadi kalau ada orang ngasih zakat ke panitia, dan panitia bawa, terus kemudian berasnya pecah, dan panitia inisiatif ganti, ini nggak sah. Kenapa? Yang niatin siapa? Yang niatin beras ini siapa? Itu panitia. Tapi kalau amil itu wakilnya fakir miskin. Kita ngasih ke amil, tanggungan zakat fitrah selesai. Tapi di Indonesia nggak ada amil untuk urusan zakat fitrah, nggak ada. Jadi kenapa? Karena Baznas merasa tidak sanggup kalau harus ngurusin zakat fitrahnya orang se-Indonesia. Makanya dipasrahkan kepada panitia. Nanti Badan Amil Zakat Nasional itu yang ngajarin bagaimana panitia ini bisa menyalurkan dan membagi zakat dengan baik dan benar. Jadi ini kesalahpahaman antara panitia dan amil zakat. Titik ini kita harus paham dulu poin yang ini. Kita lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu panitia nerima zakat nggak mau repot, bagikan langsung rata. Gimana hukumnya? Hukum zakatnya kalau dibagikan rata dan kena kepada orang yang bukan fakir miskin, maka zakatnya nggak sah. Jadi orang yang di rumah dia merasa udah nggak tahu apa-apa lagi, padahal sudah dikasihkan, tapi faktanya dia belum zakat di tahun itu. Kenapa? Karena dia memasrahkan pada panitia yang nggak ngerti ilmunya zakat. Terus panitia sebaiknya gimana, Beb? Panitia sebaiknya kalau terima, sebisa mungkin lo bisa jangan pakai dicampur, ditaker dah. Jangan pakai campur taker. Kenapa? Orang kalau ngasih beras kualitasnya bagus, terus ada yang ngasih beras lagi kualitasnya jelek, ketika dicampur gimana kira-kira? Fakir miskin dapatnya gimana? Bagus sama jelek? Kira-kira beras bagus campur sama beras jelek jadinya jelek, beras jelek campur sama beras bagus nggak jadi bagus. Ini kan rugi akhirnya. Kan rugi. Jadi jangan pakai dicampur-campur kalau bisa. Saran saya. Memang kalau jadi panitia yang benar ngikuti fikih ya berat, tapi pahalanya besarnya luar biasa insyaallah. Paham ya? Logikanya paham kan? Gini ya, terang lagi. Saya panitia nih. Saya nerima zakat. Saya nerima zakat misalkan dari Pak Agus. Pak Agus berasnya paling top. Saya terima zakat. Nah. Kemudian saya terima lagi misalkan Mas Hadi, dah saya buat contoh dari Mas Hadi. Mas Hadi kebetulan berasnya yang jelek.
Ngapunten Mas, cuma contoh. Lah, terus kemudian berasnya Pak Agus sama berasnya Mas Adi saya campur terus saya taker. Saya buat 1/2 kiloan. Lah, Mas Agus, Pak Agus ini niatnya nyerahkan ke fakir miskin beras bagus apa beras jelek? Bagus. Sampai ke fakir miskin? Bagus apa jelek? Enggak bagus kan, intinya bukan bilang jelek, tapi enggak bagus kan? Nah, berarti ini melanggar haknya orang yang membayarkan zakat. Berarti di mix gak boleh Ustaz ya? Di mix up. Sebisa mungkin kalau tidak darurat jangan. Dan saya rasa nggak ada daruratnya. Jadi ya jangan aja. Jangan aja. Itu yang pertama ya, paham ya? Kemudian yang kedua, panitia nggak mau repot. Musa kutu kampung mampus bisa bagi rata semuanya. Warga kasih 3 kilo, takmirnya kasih 5 kilo. Padahal takmirnya mobilnya di rumahnya ada 2. Yang satu lagi takmirnya rumahnya 2. Satu lagi takmirnya istrinya 2 misalkan. Ya, orang mampu semuanya nih takmirnya. Tapi jatahnya 5 kilo. Yang masyarakat yang gak mampu jatahnya cuma 3 kilo. Itu namanya takmir zalim. Panitia zalim itu namanya. Gak boleh. Terus gimana? Zakat itu ada 8 sasaran. Yang ada di surat At-Taubah ayat 60. Dari 8 sasaran ini saat ini yang ada di sekitar kita yang paling lazim ada 2 golongan. Yang pertama fuqara, yang kedua masakin. Siapa sih Beb orang fuqara fakir ini siapa? Orang fakir itu adalah orang yang dia itu nggak punya penghasilan atau penghasilannya hanya nggak mencapai setengahnya kebutuhan. Kalau penghasilannya dia mungkin kebutuhan 1 juta, penghasilan cuma 300.000, ini fakir. Atau miskin itu penghasilan 700.000, kebutuhan 1 juta. Ini miskin ini miskin. Nah, dalam urusan zakat fitrah, yang zakat yang lainnya pun juga yang berhak dapat zakat ya mereka. Berarti kita harus nanya, penghasilanmu berapa, kebutuhanmu berapa? Ya nggak usah nanya. Kira-kirakan aja. Gini, ada satu rumah tangga. Mohon maaf, yang laki, mohon maaf, supir angkot. Yang perempuan misalkan hanya buka warung kelontong. Punya anak 3, anaknya SD, SMP, SMA. Kita matematis saja. Penghasilan supir angkot dan warung kelontong biayai 3 anak ini berat apa enggak? Berat kan? Sekalipun mungkin karena orangnya sulit mungkin sering dapat rezeki yang tidak terduga-duga, tapi kasat matanya matematisnya penghasilan dia dengan kebutuhan dia itu lebih banyak kebutuhan dia, maka orang ini adalah fakir miskin. Akhirnya ada fakir atau miskin. Kasihkan beras ke sana. Lah kalau anda misalkan anda rumongso merasa diri anda mampu, kok terus anda terima ada yang ngasih beras? Anda bilang begini, beras saya terima. Beras saya terima. Tapi nanti saya salurkan kepada fakir miskin karena saya termasuk orang mampu. Mungkin aja. Jadi yang panitia kan tidak terluka hatinya kan? Tapi kita membayar haknya sesuai dengan tepat sasaran. Nah, saran saya kalau Anda menemukan panitia sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, silahkan titipkan ke sana. Kalau Anda nemu panitia sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, paham kan tadi kriterianya? Anda nemu panitia yang kayak begitu, titipkan zakat fitrah ada di sana, insya Allah ngerti ini panitianya. Tapi kalau panitia Anda tidak sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, maka tolong panitia jangan pernah Anda tolak. Kasih uang aja untuk sedekah, atau Anda kasih beras sedekah. Nah, yang fitrah yang punya Anda sendiri, Anda bawa itu fitrah, setelah Anda niati, punya istri Anda niati, langsung Anda serahkan ke rumahnya fakir miskin, jauh lebih afdal itu. Anda serahkan Anda ke rumahnya fakir miskin. Atau kalau Anda sibuk, Anda titipkan ke orang yang dia itu akan nyampaikan amanat ini ke rumahnya fakir miskin. Tapi jangan lewat panitia, perseorangan saja. Bulan zakat ini orang udah ngerti, titipkan ke dia zakat, tidak ada masalah. Ya, jadi saya tidak mendiskreditkan panitia, tapi saya harus bicara fakta apa adanya. Panitia seperti kriteria yang saya sebutkan tadi, silahkan Anda titip di sana. Kalau belum begitu,
ya silahkan Anda kasihkan sendiri. Berarti panitia ini panjang tangan dari muzaki. Betul Ustaz? Ya. Panitia kepanjangan tangan dari muzaki, amil kepanjangan tangan dari fakir miskin. Bedanya di antara panitia dan amil. Nah.